welcome di iPod. Sekarang aku udah sama ayah dari almarhumah Vanessa Angel dan kita mau ngebahas sedikit tentang berita yang sekarang sedang beredar setelah kepergian Vanessa Angel. Makasih Om Dodi. Iya, sama-sama Mbak Makasih Selin. Om udah Ya. boleh hadir ke sini. Ya, Apa sama-sama. kabar Om? Ya, kabarnya belum begitu, masih suasana berkabung, berduka Ya. setelah kepergian Vanessa dan Bibi. Iya, masih banyaknya wartawan ya Om ya. Oh iya, masih banyak wartawan yang mencari berita tentang Vanessa. Iya. Iya sih. Sekarang yang Om tahu terakhir kapan ketemu Gala Om? Terakhir ketemu Gala kemarin ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Gimana sekarang keadaan Gala Om? Keadaan Gala, alhamdulillah, Gala baik, sudah mulai pulih. Lukanya yang memar kemarin itu kan ada jahitan, terus dibuka kan sama dokter, dan sekarang sudah mulai pemulihan dan sudah mulai sama tamu, sama Orang udah nggak takut mulai ya? nggak takut ya, gitu Mbak Sari. Ya. Kalau boleh nih ceritain gitu Om, kejadian terjadinya bisa sampai kecelakaan seperti itu, apa pihak keluarga udah tahu dari kronologinya yang sebenarnya apa bagaimana Om? Apa masih belum? Iya, kalau kronologinya yang sebenarnya yang sekarang sudah viral dan sudah dirilis oleh pihak kepolisian, ya itu yang sebenarnya. Kayak gimana tuh Om? Boleh Ya, diceritain nggak? jadi Jody dalam mengendarai mobil Pajero Vanessa itu dan Bibi dalam kecepatan tinggi, dan saat itu si Jody itu Instastory ya, pakai handphone, dan dengan kecepatan yang seperti itu kan mungkin memang susah untuk mengendalikan kendaraan dengan laju yang secepat itu ya, di atas 100 km per jam. Sehingga ya menabrak pembatas sebelah kiri dan beton, sehingga mobilnya terbang dan terbalik, ya terjadilah kecelakaan itu sampai terjadinya Vanessa dan Bibi tewas di tempat kejadian. Ya, dan waktu pertama kali Om tahu soal kabar duka ini dari siapa Om? Aduh, dari kawan Om. Kawan Om telepon, dia bilang, Dedi sudah dengar belum Vanessa kecelakaan? Aduh, Om merinding ya kalau cerita lagi. Dedi udah dengar belum Vanessa kecelakaan? Kecelakaan di tol, lengkap dia bilang, kecelakaan di tol, karena dia aktif di media sosial, medsos. Kalau Dedi kan nggak pernah aktif ya, ya. Terus coba Dedi lihat saja di Google, buka waktu itu Google sudah ramai memang, tapi pada saat itu belum percaya lah. Dedi Om pikir ini hoax lah ya, hoax. Tapi di saat yang bersamaan mama sambungnya telepon. Mama udah ditutup sama teman Om. Coba Om lihat di Google, bener. Terus nggak lama mamanya sambungnya telepon. Di mana Dedi? Di kantor. Aku mau ke kantor ya, jangan kemana-mana dulu. Waduh, Dedi udah curiga nih, jangan kemana-mana dulu. Nggak lama, 10 menit datang, terus meluk dan nangis. Oh udah bener. Terus nggak lama kemudian di kantor kan ada TV layar lebar. Dilihat ada salah satu stasiun TV menayangkan live kejadian di jalan tol itu, melihat Vanessa lagi sudah terbaring sama kecelakaan. Waduh, ya Om lemes ya pada saat itu. Ya. Lemes dan nggak bisa berkata-kata ya? Iya, udah nggak bisa sekitar berkata-kata. Pukul berapa Om terima kabar itu? Om terima kabar itu pukul, itu kejadiannya nggak lama itu, jam 1 lah, jam 1 jam pas, 1-an ya? Jam 1-an. Apa begitu terima kabar itu Dedi langsung berangkat ke Surabaya? Iya, jadi waktu terima kabar itu yang Dedi lakukan adalah telepon dulu ke Vanessa. Telepon ke Vanessa nggak aktif. Telepon ke mana, ke Bibi juga nggak aktif. Nah, terus akhirnya mamanya telepon ke orang tua Bibi. Ke orang tua Bibi, mamanya Bibi, anak kita kecelakaan di tol, lebih baik kita ke Surabaya sama-sama ke sana. Nah, orang tuanya Bibi itu sudah di Cikampek, sudah di tol.
Nah, nanti kita tunggu Dedi sama Mama Puput di kilometer berapa ya rest area. Udah, saya sama mamanya sama Mas udah langsung pergi tuh masuk ke jalan tol. Nah, nggak lama mamanya Bibi telepon lagi. Soalnya papanya Bibi dapat kabar dari pihak kepolisian Surabaya, nggak usah ke sana katanya. Nanti jenazah akan dibawa secepatnya ke Jakarta. Karena perjalanan Jakarta menuju Surabaya tuh kurang lebih 9 jam. Nah, Dedi juga belum ketemu, masih di tol. Ya udah putar balik, kita sama-sama ketemu di rumah Vanessa. Seperti itu. Jadi kita sama-sama menunggu Vanessa pada saat itu sampai subuh baru datang jenazahnya. Ya. Kira-kira ada omongan terakhir atau ada firasat-firasat terakhir yang Dedi rasain gitu dari Vanessa? Ada banyak Mbak Erin. Yaitu kenangan yang paling Dedi nggak bisa lupain ya. Ulang tahun Dedi kan tanggal 14 Oktober ya. 14 Oktober. Jadi Dedi sama Vanessa sama Bibi baru merayakan ulang tahun Dedi di bulan Oktober itu. Tanggal 14 Oktober itu nggak biasa. Biasanya Vanessa itu ngajak makan malam, dan biasanya kalau Vanessa Dedinya ulang tahun paling ngucapin aja, Dedi happy birthday, selamat ulang tahun. Biasa juga dia ngasih ucapannya tuh di jam 12 malam. Nah, tumben-tumbennya nih tahun ini dia ngajak makan malam, terus ingin ketemu Dedi, ngajak mamanya, ngajak keluarga semua. Dedi, aku lagi di Bali apa Surabaya. Aku nggak bisa makan pas ulang tahun Dedi. Eca pengen ketemu Dedi di tanggal 14 aja untuk ngerayain ulang tahun Dedi. Kaget pada saat itu ya, tumben-tumbenan gitu ya, tumben-tumbenan. Nanti tanggal 14 aku udah booking restoran di salah satu mall di Jakarta Selatan. Nanti Dedi sama Mama duluan aja ke situ. Ya siapa yang duluan deh, kalau Dedi duluan nanti di salah satu restoran, Dedi di situ aja. Nah, di tanggal 13-nya itu dia video call sama Dedi, ngucapin Dedi happy birthday sama teman-temannya tuh di mobil pada saat masih di Surabaya. Happy birthday Dedi, selamat ulang tahun, sampai ketemu besok ya Dad, kita makan malam ya, ajak Mama, ajak keluarga. Mungkin ada momen-momen tertentu yang memang Dedi sendiri masih belum bisa ngelupain, nggak akan mungkin bisa dilupain ya. Itu adalah momen terakhir ulang tahun Dedi sama Eca. Iya, sama Eca, betul. Berarti terakhir kali ketemu saat itu pada saat ulang tahun Dedi ya? Ulang tahun Dedi itu sangat-sangat berkesan sekali dan nggak biasanya, dan itulah ulang tahun Dedi yang sangat terindah, termewah yang Eca berikan ke Dedi. Walaupun ulang tahunnya itu keluarga kecil ya. Cuman makan aja gitu. Iya, lihat di fotonya ya. Itu cuma segitu doang, tapi benar-benar berkesan banget. Ya. Tapi pernah nggak sih setelah kepergian Eca, Bibi, Dedi ada mimpi mereka gitu? Atau mungkin ada ya lagi tidur terus didatengin lewat mimpi atau gimana gitu? Untuk mimpi sebelum apa sesudah? Sesudahnya? Ya sesudah ada ya. Dedi sudah dimimpikan, tapi Dedi nggak bisa sebutkan ya, karena nantilah terlalu dini Dedi menceritakan isi dari mimpi Dedi, karena Dedi kan masih berduka ya, masih kurang lebih 10 hari ini. Ada dimimpikan, adiknya juga dimimpikan. Kalau adiknya Mayang itu dimimpikan, katanya kakaknya senyum, Bibi juga senyum ke Mayang. Kalau Dedi hanya Vanessa aja, tapi nantilah isi mimpinya nggak bisa disampaikan sekarang. Ya. Hal apa sih yang paling dikangenin dari sosok seorang Vanessa? Vanessa itu kan ditinggal mamanya umur 10 tahun ya. 10 tahun sangat dekat sekali dengan Dedi. 10 tahun setelah mamanya meninggal,
Dedi urus Vanessa dan adiknya. Mamanya meninggal pada saat melahirkan adiknya, melahirkan Mayang ya. 12 tahun Dedi single parent. Belum menikah lagi karena Dedi pengen fokus mengurus Mayang dan Vanessa. Hal-hal yang ingin dikangen, banyak yang dikangen sih banyak. Anak ini manja sekali, senang dipeluk. Kadang kalau di lokasi syuting aja minta suapin sama Dedi. Kalau pada saat dia syuting ada makanan, tadi suapin sama Dedi. Dia manja banget, nggak mau. Ya seperti kalaupun sampai sudah menikah pun juga seperti anak-anak, sama mamahnya manja, masih pengen disuapin. Ya mungkin karena masa kecilnya sudah ditinggal mamahnya dari 10 tahun, dia ingin ya masa-masa itu ingin masih bersama-sama mamahnya kali ya. Ya karena mamahnya sayang banget deh. Kalau untuk seperti yang kita semua udah tahu, kalau sekarang Jody sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Menurut Dedi sendiri bagaimana? Ya kalau untuk Jody-nya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya memang itu memang sudah terjadi kelalaian kan. Terjadi kelalaian dan itu ada undang-undangnya, dan setelah ditetapkan oleh pengadilan, ya keluarga berharap agar proses hukumnya terus berjalan. Untuk Jody agar jelas semuanya, dan nanti kepolisian bisa merilis dan sampai nanti ke pengadilan, sampai nanti dihukum berapa tahun, ya keluarga serahkan semua ke proses hukum yang berlaku. Ya, jadi apa pihak keluarga udah sempat bertemu langsung atau berbicara langsung sama Jody atau pihaknya Jody? Untuk Jody kan masih di Surabaya, ya. Mbak Selin, masih prosesnya masih di pihak kepolisian ya. Untuk yang meminta maaf memang sudah datang dari pihak keluarga Jody, khususnya abangnya dan ayahnya Jody datang ke rumah Vanessa kemarin. Di rumah Vanessa itu kemarin hanya ketemu orang tua Bibi. Waktu itu didatangnya jam 10, sementara Dedi datang jam 4, jadi nggak bertemu. Tapi secara langsung sudah menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak keluarga Bibi atas kelalaian yang dilakukan oleh Jody, dan meminta maaf baik bapaknya dan kakaknya. Dan untuk maafnya Dedi dan keluarga Vanessa itu disampaikan langsung juga ke orang tuanya Jody, menyampaikan kalau dia memohon maaf juga untuk keluarga besar Vanessa atas kelalaian yang dilakukan Jody. Jadi sudah minta maaf baik dari keluarga Bibi dan saya, walaupun sih dia belum bertemu dengan Dedi, tapi sudah meminta maaf dari. Ya paling enggak ada permintaan maaf, tapi hukum tetap berlanjut ya Dedi. Iya betul. Sesuai diserahkan aja ke pihak yang berwajib. Iya betul. By the way, ini mohon maaf sebelumnya ya, aku kan ada dengar ya, jadi waktu itu 7 harian waktu Mayang lagi kesini kalau nggak salah ya, ada 7 harian keluar dari keluarga dari pihak Vanessa bikin 7 harian khusus untuk Vanessa. Lalu apa itu emang sengaja dibikin berbeda dengan apa yang keluarga Bibi kan juga bikin 7 harian untuk almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Itu emang sengaja dibikin berbeda atau bagaimana? Iya, ini Dedi mau klarifikasi. Jadi sebenarnya yang membuat bukan dari keluarga Dedi atau Dedi, yang membuat adalah dari pengacara Bang Milano dan rekan-rekannya, ada Profesor Bambang semuanya. Jadi Dedi pun di situ diundang dalam acara 7 harian Vanessa. Kalau dibuat 2 hari itu kemungkinan pemikirannya takutnya di rumahnya Vanessa tidak muat gitu, tidak menampung karena takutnya banyak. Jadi dibuat khusus yang hari yang dibuat oleh Bang Milano dan Profesor Bambang itu khusus teman-teman Vanessa yang rekan-rekan artis, terus public figure gitu. Tapi kan yang aku tahu juga dia teman Vanessa, teman Bibi juga kan ya, mereka satu kelompok gitu.
Tapi pada saat 7 harian itu hanya untuk Vanessa aja ya, nggak ditulis untuk almarhum Bibi juga gitu? Iya sih, memang untuk jelasnya mungkin memang bisa ditanyakan ke Bang Milano. Tapi sebagai orang yang diundang ke acara tersebut, apalagi itu Putri Dedi ya, menghargai sekali gitu. Jadi untuk teknisnya itu kenapa dan bagaimana Dedi tidak mau meributkan karena maksud dan tujuannya adalah baik. Toh waktu baca doanya juga Bibi juga disebut gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi polemik. Dedi sih melihat itu adalah maksud dan tujuannya baik sih, gitu aja sih Mbak Selin. Apa dari pihak keluarga Bibi juga diundang pada 7 harian? Enggak. Hanya keluarga besar Vanessa dan teman-teman artis dan teman-temannya Bang Milano dan rekan dan sahabat-sahabatnya Bang Milano, berikut juga Profesor Bang. Ya, semoga baik-baik ya, doa kita semua. Amin, mau di mana aja, mau di mana doanya, mau seperti apa wujudnya, semoga nyampainya sama pesannya gitu ya. Dan saat ini kan by the way di makam Echa dan Bibi kan masih banyak orang yang suka datang untuk bikin konten, foto atau bikin video. Tanggapan Om sendiri gimana? Ya, tanggapan Om sangat menyesalkan ya kalau makam putri saya Vanessa Echa sama Bibi dibuatkan konten gitu. Ya itu sudah ditanyakan juga banyak gitu, dan saya dan keluarga Bibi juga sangat keberatan dan itu tidak baik ya. Saya juga menyampaikan hal ini untuk menghimbau untuk siapapun janganlah dibuat konten. Silakan kalau mau datang untuk berdoa ya, membacakan Yasin, tapi untuk konten Dedi sangat-sangat keberatan. Tapi itu udah disampaikan di hari-hari pertama kedua itu, makanya ada juga yang datang ke rumah meminta maaf Mbak Selin. Oh gitu ya? Ya ada yang telah membuat konten, dia mungkin ya takut kita karena hukum gitu ya? Berkenan dengan hukum. Datang itu ada bertiga minta maaf dengan bapaknya Bibi, minta maaf juga dengan saya. Minta maaf, iya kalau bisa jangan lagi ya gitu. Udah. Saya menghimbau itu aja sih, Dedi menghimbau itu aja. Tapi ada beberapa yang sudah minta maaf datang ke rumah. Terus termasuk konten yang bikin mistis-mistis seolah-olah itu memanggil arwah. Iya. Tahu kan, Ded? Iya. Ya, nah itu gimana tuh tanggapan Dedi? Ya, Dedi cuma dengar ya, belum melihat. Nggak lihat wujud videonya? Nggak. Dedi nggak pernah lihat media sosial ya selama Vanessa kecelakaan itu. Sampai saat ini dia nggak pernah ngeliat itu. Tapi dengar aja banyak yang memberi kabar gitu. Tapi ya Dedi itu juga sama ya, janganlah pihak keluarga sangat keberatan ya untuk itu. Biarkanlah Vanessa sudah tenang ya, sudah damai di alamnya dengan Bibi. Janganlah dibuat seperti itu, kasihan gitu kan, kasihan. Ya ini kan artinya orang-orang yang seperti ini. Dedi hanya mengimbau aja, mohon banget jangan sampailah dibuat seperti itu lagi. Tapi kalau sudah dibuat ya mau diapain ya? Ya Dedi sih kecewa aja. Apa sudah ada permintaan maaf yang bikin konten soal arwah itu? Belum itu belum minta maaf sama Dedi. Udah denger sih memang, tapi Dedi kecewa gitu. Tapi ya udahlah, dia nggak mau membahas itu dia, karena kita kan masih berduka ya sampai saat ini. Tadi Dedi datang ke sini kalau nyetir mobil aja masih suka ingat, dia suka denger lagunya sama Niki Tirta ya, suka itu ya nangis gitu. Jadi masih kalau ada hal-hal yang seperti itu cepat hilang, larinya ke ingatan ke Vanessa jadinya gitu. Jadi dengar dari teman, oh begini begitu, ya udah iya aja lah, tapi sudah gitu. Kita ada artikel, Ded. Ini artikelnya. Ya. Ayah Bibi Ardiansyah telah resmi ditetapkan sebagai wali anak Vanessa Angel Gala. Ya. Kalau tanggapan tentang hak asuh Gala dari Dedi sendiri seperti apa? Iya, untuk hak asuh ini sebenarnya kan ini sangat sensitif ya, Mbak Selin, dan sangat
jangan menjadi polemik juga. Jangan gitu. jadi masalah baru. Jangan menjadi masalah baru. Kami kan sedang berduka gitu ya kan, sedang berduka, baru kehilangan Pak Faisal baru kehilangan putranya, saya baru kehilangan putri saya. Jadi polemik ini jangan sampai diperpanjang dan Dedi nggak mau menjawab secara detail, tapi biarlah nanti ke depannya, ini kan juga masih dalam 40 hari. Jadi untuk pertanyaan ini Dedi nggak mau jawab dulu ya, Mbak. Biarkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Det, aku juga paham dan mengerti. Cuman ya memang mungkin pada saat ini Gala memang di rumah di tempat di mana dia biasanya berada dengan mama papahnya gitu. Yang jelas saya, Dedi, dan keluarga Bibi itu kita sama-sama menyayangi Gala. Yang penting itu intinya. Nggak usah lah, kalau aku juga pribadi sedih juga gitu kalau ngelihat beritanya kayak gitu, karena kan jadi memperebutkan Gala kayak kesannya kayak apa gitu kan, maksudnya betul. Udahlah toh kita juga keluarga, nggak ada darah yang bisa dihilangkan yang mengalir di Gala. Setuju gitu sekali, kan. setuju. Ya biar sekarang Gala di rumah di mana dia tahu di situ ada mami dedinya gitu, tempat tidur di mana ada bau mami dedinya gitu. Betul. Ya kalau misalnya balik lagi ke pembahasan hak asuh nih Om ya, ada artikel juga yang mau aku kasih lihat. Daftar warisan Vanessa Angel dan suami untuk Gala, asuransi hingga bisnis. Ada lagi artikel kayak gini. Mohon maaf ya Om ya, tapi harus dikasih lihat. Iya, nggak apa-apa. Iya, semua yang ada itu semua memang buat Gala kok. Ya, nggak ada yang nggak buat Gala. Karena Gala kan anak dari Vanessa dan Bibi ya. Jadi semua harta dan apa yang peninggalan almarhum dan almarhumah ya buat Gala gitu. Ya, tapi memang di sini juga kan mungkin ada mayang juga ya, ada mayang juga. Artinya ya kita akan cobalah sama-sama pihak keluarga untuk jangan membicarakan itu dulu gitu ya. Ini kan belum juga masih lewat 7 hari. Saya sangat risih sekali membicarakan untuk membicarakan hal-hal yang demikian, karena sangat tidak elok ya, tidak pantas lah untuk kita bicarakan di saat kita masih berduka. Itu sih. Iya benar, aku setuju sih. Aku juga kayaknya menanyakannya juga dengan berat hati sebenarnya, cuman ini harus ditanyakan. Iya, nggak apa-apa Mas Eli. Dan ini ada artikel yang pas juga dengan yang tadi nih. Sebenarnya Dedi kalau mau dikomentari monggo, kalau nggak ya. Soal ahli waris ayah Vanessa Angel ingin terpisah dari keluarga Bibi. Emang pernah ada statement dari Dedi seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih. Artinya itu kan sudah masuk di pengadilan. Jadi sekali lagi Dedi nggak mau jawab panjang lebar. Biarkan nanti itu kan yang memasukkan nanti Pak Faisal ya. Kalau Dedi kan belum memasukkan apa-apa ke pengadilan, cuman hanya melihat aja apa yang sudah dimasukkan ke pengadilan oleh bapaknya. Udah berkomunikasi secara baik juga. Iyalah, sudah berkomunikasi secara baik. Ya maksudnya ya udahlah ya, nggak usah ada polemik-polemik. Maksudnya kasihan juga, biar mereka juga tenang gitu kan. Betul. Ya, kalau nggak salah nih Det ya. Jadi Dedi juga jadi ahli waris asuransi Vanessa. Ada juga kan asuransi yang lainnya gitu ya? Iya, itu yang Dedi juga sebelumnya nggak tahu ya. Ternyata Vanessa waktu di Mendaeng, Surabaya itu dia punya asuransi yang ahli warisnya tuh Mayang dan Dedi adiknya. Itu jauh sebelum belum menikah sama Bibi. Itu menurut keterangan dari Bang Milano sebagai pengacaranya dulu gitu, dan itu sudah dibayarkan 1 tahun. Dan memang ada itu waktu Vanessa di Surabaya waktu tersandung kasus itu ya, itu Bang Milano yang mengurus asuransinya. Dan Dedi juga baru tahu setelah Vanessa baru tahu sebelumnya tidak tahu sama sekali. Ya. Dan kalau untuk bisnis sendiri yang selama ini lagi dijalanin sama almarhum dan almarhumah itu kan ada beberapa bisnis ya. Dari bisnis pakaian, sepatu, tas, terus juga ada berlian, diamond juga kan ya. Itu gimana tuh? Apa akan dibagi atau diurusin pihak yang biasa ngurusin?
Itu Dedi tidak tahu sama sekali Mbak Sally. Untuk bisnis Vanessa itu tidak tahu sama sekali. Jadi yang menjalankan kan Vanessa sama Bibi pada saat itu ya. Nanti setelah ini ya Dedi nggak tahu sama sekali untuk bisnisnya Vanessa. Ya yang Dedi dengar sih katanya mau terusin sama adik-adiknya. Jadi kan ada beberapa ya kalau yang aku tahu nih ya Det. Jadi mereka tuh ada beberapa bisnis baju dan sepatu gitu kan, Vanessa Wear ya, dan itu biasanya tuh mau diterusin karena yang biasa ngurusnya dari pihak Bibi kan ya, pihak Bibi yang biasa tahu barang-barang atau apa kan biasanya diterusin juga. Dan kalau dari Diamond itu sendiri dengan Mbak Linda kan ya, Mbak Linda itu adalah yang satu grup bikin Linva Jewelry, dan itu kayaknya nanti mau aku bantu juga dari segi promo dan semuanya gitu. Oke, iya. Gitu. Ya, semoga semuanya lancar-lancar aja ya, Det ya. Amin, semoga. Ya. Dedi, ada nggak sih doa yang selama ini kalau Dedi lagi panjatkan untuk Tuhan gitu? Apa yang Dedi sampein sih dalam doa biasanya untuk Echa dan Bibi? Iya, sesuai dengan kepercayaan dan agama yang Dedi anut ya, selalu sholat, kita mamanya semua adik-adiknya selalu menyiram surat Al-Fatihah ke Vanessa dan Bibi. Itu yang kita doakan setiap sholat ya. Setiap sholat 5 waktu, setelah sholat kita doakan. Selain doa-doa yang lain selalu kita kirimkan surat Al-Fatihah dan Yasin yang selalu kita bacakan. Ada ucapan sendiri nggak sih kayak ngomong di dalam hati kita, Echa, Bibi gitu? Oh ya, apa ada gitu? Boleh nggak sih tahu? Ya, kadang di mobil ya suka ngomong sendiri gitu ngomong dalam sendiri, hati. Iya. Gitu. Apa sih? Nggak ngomong dalam hati, keluar ya. Kalau diomongin gitu? Ngomongin luar ya, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Kayak tadi kesini, Denny ngomong gitu. Di mobil ngomong sendiri? Iya, ngomong sendiri. Ngomongin apa sih, Det, kalau boleh tahu? Iya. Yang disampaikan? Sampaikan, Kak, Dedi kangen sama kakak. Jadi kangen, selalu bilang gitu. Dedi kangen sama kakak. Kalau kakak ada di sini, dengar Dedi sayang sama kakak. Dedi kangen sama kakak. Itu yang selalu Dedi ucapin kalau lagi di mobil, sembari dengar lagunya dia. Kangen ya? Kangen. Ya, ada lagi ya, semoga kakak udah ketemu mama ya. Kakak bahagia sama mama. Ngomong sendiri Dedi, bener kalau di mobil itu. Diajak ngomong keluar ya suaranya sembari dengar lagu singlenya dia. Masih sedih ya? Waduh. Sangat, Mbak. Sangat ya, pasti. Apalagi yang paling merasa kehilangan tuh biasanya orang tua ya, kalau ditinggal anak gitu. Iya. Nggak kebayang sih gimana kita tahu dia bayi keluar. Iya. Azanin pada saat lahiran. Iya. Dan harus ngazanin pada saat terakhir. Iya. Tambah ya, Det ya. Jalan hidupnya memang luar biasa, up and down dalam kehidupan Vanessa ya. Dari dia mulai lahir, 10 tahun dia sudah ditinggal sama mamahnya. Akhirnya dia masuk dunia entertain. Ya itu sebenarnya masa-masa yang nggak bisa Dedi lupakan ya. Karena perjuangan masuk ke dunia entertain juga nggak mudah ya. Gitu. Itu Dedi sama Vanessa itu sama-sama berjuang ya. Mulai Dedi sekolahin model, ya sekolahin presenter, sekolah acting, ya sekolah musik, sekolah gitar. Itu sebelum masuk ke dunia entertain memang Vanessa itu udah disiapkan tuh dalam 1 tahun itu. Udah, kalau kamu memang bakat kamu di situ, ya nyebur sekalian. Jadi nggak mau tanggung-tanggung, tapi kamu persiapkan dulu basicnya kamu sekolah dulu acting. Kalau dia memang bakatnya di situ, jadi tahu karena memang Dedi bakatnya seni kan, jadi dulu kan seni, jadi nurun nih, ya itu Dedi arahin gitu, Dedi arahin masuk model, masuk sekolah acting, sekolah presenter, sekolah musik ya, vokal, gitar, kayaknya dia kan bisa main gitar juga, vokal, nyanyi juga bisa, jadi bener-bener ya abis itu dia akhirnya masuk ke dunia entertain, ya satu kehidupan yang dari awal dia lahir sampai tutup usia itu ya benar-benar gak bisa Dedi lupakan lah. Semuanya selalu pasti ada di hati Dedi itu anak. Pasti. Apa mau diterusin sekarang ke Mayang, Det?
Enggak, Pak Selin, enggak. Mayang sebenarnya ada juga di bakat seni, dia bisa main gitar juga, tapi melihat ini akhirnya enggak. Udah kamu sekolah aja, terus kemarin juga setelah ulang tahun Vanessa nitip pesan sama Mayang belajar yang bener ya, belajar yang serius, ini kan kamu udah tinggal setahun lagi. Kakak juga mau kuliah, dia bilang gitu, kakak mau ngambil hukum. Nanti kalau misalnya memang kakak terpending sampai Mayang ini nanti lulus, nanti bareng kakak aja kuliahnya. Gitu. Jadi untuk Mayang lebih ke arah ke pendidikan aja sih, nggak ke dunia entertain. Iya. Dedi, makasih banyak Dedi udah bersharing cerita sama kita, udah membagikan cerita. Sama-sama. Doa aku untuk keluarga yang ditinggalkan semuanya semoga damai, semoga tenang. Amin. Semoga nggak usah ada lagi berita-berita atau konten-konten yang muncul dan memperkeruh suasana. Amin, gitu ya. Amin. Ya, semoga tabah, semoga ya aku ngerti lah perasaan Dedi juga, orang lagi berduka kok banyak berita yang kayak begini, banyak memperkeruh suasana. Tapi ya semoga sabar, diberi kesabaran yang kuat gitu dan iman yang teguh gitu ya. Amin. Amin. Doa selalu dari tim Langit Entertainment untuk keluarga Echa dan Bibi. Iya. Jadi Dedi ucapan juga terima kasih untuk Mbak Selin yang sudah mengundang Dedi dan semua kru Langit, dan Dedi juga mengucapkan permohonan maaf kalau almarhum punya salah kata-kata, punya salah sikap siapa saja yang ada di sini. Jadi minta maaf ya. Tolong dimaafkan almarhum. Sama-sama ya, Det, kita juga minta maaf kalau ada salah. Makasih banyak Dedi, sampai ketemu lagi kita. Terima kasih. Terima kasih.